Dalam upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB, serta penurunan stunting operasional untuk penggerakan pelayanan keluarga berencana di wilayah Kabupaten Musirawas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menggelar acara di Klinik Pratama Sri Kandi Medika, Desa Hawu-Kirsari, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Acara ini mendapat sambutan antusias dari warga masyarakat setempat. Dalam upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB, serta penurunan stunting BOKB, operasional untuk penggerakan pelayanan keluarga berencana, kelompok manfaat jaminan persalinan di wilayah Kabupaten Musirawas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggelar acara di Klinik Pratama Sri Kandi Medika, Desa Hawu-Kirsari, Kecamatan Tugumulyo. Acara ini mendapat sambutan hangat dari warga, terutama para ibu yang memahami betapa pentingnya program KB dalam perencanaan keluarga. Pada acara ini terdaftar sebanyak 120 orang yang akan ikut KB. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Medi Herianto SHMH, bersama dengan Kepala Dinas KB Musirawas, Insinyur Tri Retianto MM, serta Camat Tugumulyo Elmi SSTMAP, pemilik Klinik Pratama Sri Kandi Medika Titin STRKEP. Turut serta dalam acara ini bersama dengan pegawai BKKBN dan masyarakat setempat Hawu-Kirsari. Antusiasme masyarakat Tugumulyo terlihat dari partisipasi mereka dalam pendaftaran untuk program KB, menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung program ini. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Medi Herianto SHMH mengatakan, pentingnya pendidikan dan pemahaman mengenai KB serta ketersediaan pelayanan yang berkualitas di tingkat lokal. Pada hari ini akan dilaksanakan pelayanan KB, di mana antusias warga sangat luar biasa mengikuti program KB. Pelaksanaan KB ini akan dilakukan KB Implan dan KB IUT. Beliau juga mengatakan kegiatan ini akan lebih memfokuskan apa itu KB dan manfaatnya, juga mensosialisasikan fungsi KB agar menghasilkan anak yang berkualitas dan mencegah stunting. Kembali dirinya mengatakan harapan ke depannya, Kabupaten Musirawas, keluarga berencananya semakin maju ke depannya. Kegiatan hari ini itu dalam rangka untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada sasaran. Terutama yang butuh pelayanan KB MKJB. Jadi hari ini akan kita melakukan pelayanan KB Implan dan IUT untuk hari ini. Alhamdulillah sudah terdaftar itu sebanyak 120 calon peserta. Tapi ada kemungkinan lebih. Ini Pak ya. Lebih dari 120. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga akan dilakukan sosialisasi tentang KB itu apa, supaya orang ngerti betul kira-kira apa yang dimaksud dengan KB. Karena kalau selama ini kalau bicara KB ya kontrasepsi. Iya. Nah, ini yang kita coba luruskan pemahaman itu, bahwa KB itu bukan hanya kontrasepsi, tapi KB itu adalah untuk perencanaan keluarga. Jadi merencanakan untuk keluarga secara tersistematis. Itu KB, mulai dari merencanakan untuk nikah. Jadi perencanaan itu artinya mulai dari sebelum nikah, misalnya aja nikahnya kapan, setelah nikah baru merencanakan pengen hamil anak pertamanya kapan. Ya kalau misalnya pada waktu nikah umur 19 tahun perempuan, nah itu rekomendasi kita tunda hamil anak pertama itu sampai umur 21 tahun. Karena usia terbaik untuk hamil itu adalah antara 21 sampai 35 tahun. Jadi rekomendasi tunda kehamilan anak. Makanya kita ajak mereka untuk merencanakan hamil anak pertama itu kapan. Jadi kalau tunda pakai kontrasepsi. Kemudian merencanakan yang ketiga itu adalah berapa jumlah anak yang diinginkan. Ini juga harus sepakat suami istri. Kapan dengan ambil anak pertama, kemudian berapa anak yang diinginkan, kemudian berapa jarak antar anak, itu juga harus sepakat suami istri. Kalau selama ini orang beranggapan
KB itu urusan perempuan. Ini juga harus kita rubah pola pikir dan mindset seperti itu, bahwa KB itu adalah urusan laki-laki dan perempuan. Karena bukan hanya laki-laki, perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi, tapi kita harapkan juga partisipasi dari bapaknya. Ya kalau ibunya kurang pantas, kurang cocok untuk pakai alat kontrasepsi karena ada sesuatu hal yang pakai ya bapaknya. Tapi harus sepakat, mau pakai apa, sepakat juga. Nggak boleh ada yang maksa. Nah itu yang akan kita sosialisasikan hari ini ke sekolah, itu lebih pada perencanaan, perencanaan keluarga. Jadi mulai dari mendorong mereka, para pelajar itu untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Ini sebagai bekal mereka untuk menciptakan lapangan kerja atau mencari kerja. Tapi kalau kita lebih mengarahkan pada menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Mereka mandiri. Kan lebih terhormat menciptakan daripada mencari. Kalau mencari kan gini Pak, ada gitu kan, tangannya di bawah. Tapi kalau menciptakan kita gini. Jadi kita bisa membantu orang lain. Kemudian kita mensosialisasikan, nah apalagi sekarang cegah stunting. Nah supaya gimana caranya supaya mereka melahirkan anak yang berkualitas nanti. Jadi kalau udah tamat sekolah setinggi-tingginya, dapat pekerjaan yang layak, penghasilan yang layak, baru mereka merencanakan nikah. Nah pada saat nikah kita harapkan mereka dalam keadaan sehat lahir dan batin. Jadi siap nikah, siap hamil. Saya pada saat hamil melahirkan anak yang berkualitas, anak yang sehat, tidak stunting. Kepala Dinas KB Musirawas Insinyur Tri Retianto MM mengatakan, ini adalah program pelayanan dan sosialisasi KB awal. Selanjutnya akan terus berlanjut di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Musirawas, bagaimana cara KB yang baik dan benar. Beliau juga mengatakan, insya Allah dengan kerjasama dan sama-sama bekerja antara BKKBN dengan kader KB, Dinas Kesehatan di instansi maupun di desa, kita bisa saling bekerja agar bersinergi dalam mensukseskan keluarga berencana, agar terciptanya keluarga berencana yang baik dan benar, serta menghilangkan angka stunting menjadi zero. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam memperkuat implementasi program KB di Musirawas dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat secara menyeluruh. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Medi, perwakilan BKKBN Provinsi, bahwa ini adalah awal dan nanti kelanjutannya akan terus. Dan kami akan selalu berkoordinasi lebih lanjut supaya awal dari, sebenarnya ini awalnya dari mikirin reproduksi. Dari reproduksi kita manage. Kemudian dari situ kita manage bagaimana kita bisa mengendalikan penduduk. Dan itu nanti kita coba dengan gaya lama, dengan cara-cara lama. Seperti yang diterapkan dalam Orde Baru, Orde Baru dulu. Itu cara-cara yang lama yang nanti insya Allah akan diterapkan pada saat ini. Dan insya Allah dengan kerjasama dan sama-sama kerja, baik dengan PPLKB, kader KB yang ada di desa dan semuanya, kita bisa sinergi. Dan sinergi juga tidak hanya dari PPKB sendiri, kita bisa ngerangkul dinas kesehatan, bisa ngerangkul PMP, bisa ngerangkul di dinas instansi yang lain. Yang jelas kita akan menghayu-hayu dengan masyarakat supaya paham apa itu manfaat mikirin reproduksi itu, apa itu manfaat kita bisa merancang terkait dengan program keluarga berencana itu. Sehingga nantinya keluarga itu bisa sejahtera, stunting zero, dan kualitas anak bangsa itu lebih. M. Dhani Rahmadi, Silampari TV, melaporkan.